Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarif Asam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jama'ana bihi fi kulli atwarina wa ala alihi washabihi ya nur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini, dan kedua kalinya kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini saya akan sedikit bercerita mengisi kekosongan karena lockdown corona. Jadi saya akan sedikit bercerita tentang seorang kekasih Allah yang bernama Waliullah Bahlul dari Irak. Waliullah Bahlul ini mempunyai nama asli yaitu Wahab bin Amr, lahir di kota Kufah di negara Irak. Jadi ceritanya pada suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid lewat di perkuburan. Di perkuburan itu dia melihat Waliullah Bahlul duduk di sana. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid menjumpai atau menghampiri Waliullah Bahlul dan berkata, "Wahai Bahlul, kapan engkau akan sembuh dari gilamu?" Mendengar perkataan itu, maka Waliullah Bahlul pun langsung seketika naik ke atas pohon. Yang saat itu Khalifah ar-Rasyid sedang menunggangi kuda, maka Waliullah Bahlul saat itu langsung teriak-teriak di atas pohon dengan sekuat-kuatnya tenaga nyaring. Dia berkata, "Wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, kapan kau akan sadar dari gilamu?" Maka Khalifah Harun ar-Rasyid mendekati Waliullah Bahlul yang sedang di atas pohon. Lalu berkatalah Khalifah Harun ar-Rasyid, "Siapa yang gila antara kita, akukah atau kamu yang selalu duduk-duduk di kuburan?" Maka Waliullah Bahlul menjawab dengan lancang, "Aku yang waras, engkau yang gila." "Bagaimana itu bisa?" kata Harun ar-Rasyid. Maka dijawab oleh Waliullah Bahlul. Katanya apa? "Aku tahu bahwa istanamu akan hancur, dan aku memakmurkan kuburku sebelum istanamu, karena aku tahu aku akan pasti masuk dalam kuburan. Sedangkan kamu selalu memakmurkan istanamu, dan kamu tahu istanamu akan hancur, sampai-sampai engkau takut untuk dipindahkan dari istanamu ke kuburanmu. Maka katakanlah, siapa yang gila di antara kita?" Maka bergetarlah Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar perkataan Waliullah Bahlul tersebut, sehingga tidak sampai disadari keluarlah meneteslah air mata dari mata Harun ar-Rasyid sampai membasahi jenggot beliau. Maka berkatalah Harun ar-Rasyid kepada Bahlul, "Demi Allah, sungguh engkau yang waras, aku yang gila. Maka tambahkanlah nasihatmu." Maka Waliullah Bahlul berkata, "Cukup, Al-Quran jadi penasihatmu." Karena merasa berterima kasih atas nasihatnya, maka Khalifah Harun ar-Rasyid menawarkan permintaan dan menanyakan itu kepada Bahlul. "Wahai Bahlul, apakah kamu ada permintaan? Maka aku akan penuhi." Kata Bahlul, "Aku memang ada permintaan, ada 3 permintaan. Jika engkau bisa memenuhi, maka aku sangat berterima kasih." Lalu bertanya Khalifah Harun ar-Rasyid kepada Bahlul, "Apa permintaan yang kamu minta itu?" Hebat juga ini Khalifah, sangat bisa berani sekali untuk permintaan itu kan itu sudah hak Tuhan gitu. Jadi Waliullah Bahlul itu berkata, yang pertama, "Jauhkan aku dari api neraka dan masukkan aku di dalam surga. Apakah kamu mampu?" Jawab Waliullah Bahlul. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, "Maaf, aku tidak mampu." Dan yang kedua, "Tambahkanlah umurku," kata Waliullah Bahlul. Maka sama pun jawabannya, "Maaf, aku tidak mampu." Dan yang ketiga, "Jauhkanlah aku dari malaikat Israel." tidak semudah itu Ferguso, ini malaikat Israel. Lalu berkatalah Harun ar-Rasyid, "Maaf, aku tidak mampu." Maka lalu kemudian keluarlah kata-kata mutiara yang dari kalamnya Waliullah Bahlul ini. Beliau berkata, "Ketahuilah wahai Harun ar-Rasyid,
engkau itulah adalah hamba yang dimiliki, bukan pemilik atau Tuhan, maka aku tidak perlu padamu. Masya Allah. Jadi pelajaran apa saja yang bisa diambil dari kisah tersebut? Maka saya menyimpulkan ada 4. Yang pertama adalah kita harus husnuzon kepada seseorang, pada orang lain, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun pakaiannya, jangan suuzon ya. Walaupun dia mungkin kita menganggap orang gila mungkin, atau dia banyak tawa mungkin, atau kata-katanya caci makin mungkin, tapi kita harus wajib husnuzon agar hati kita tidak kotor. Dan yang kedua adalah berat ini, yang kedua ini adalah kematian itu adalah pasti, maka kita harus wajib mempersiapkan amal untuk mendatangi kematian. Semua akan mati, semua akan binasa, termasuk yang membicara ini, termasuk yang Anda menonton juga, subscribe maupun yang komen, semuanya akan mati, tidak ada yang tidak mati. Dan yang ketiga adalah terimalah nasihat daripada siapapun. Jangan pandang yang memberi nasihat, tapi pandanglah nasihat yang diberi, supaya hati kita bersih dan baik. Dan yang keempat adalah kita ini adalah makhluk hamba Allah, maka jangan berharap kepada siapapun kecuali Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada salah kata-kata maupun ceritanya, yang ya sebenarnya cerita ini saya mendengar daripada Al Habib Ibrahim bin Abdul Hamid bin Salim Al-Segaf dari Kintab, namun cuman saya replot ulang atau versi saya ceritanya, jadi ya sedikit berubah lah kata-katanya, tapi namun insyaallah tidak luput dari inti ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العالمين الله والله صل على طه الأمين الله والله في كل وقت وحين